화면을 봐봐. 대장이 모텔에 들어갔던 시간에 Halo guys, kembali lagi di channel Anza Film. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang lagi-lagi masih bergenre action yang rilis pada tahun 2017. Ji Chang-wook yang lebih sering berakting di serial drama seperti Suspicious Partner, Healer, The K2, dan masih banyak lagi. Kali ini dia berakting di layar lebar. Film yang berdurasi 2 jam 5 menit ini menyajikan alur cerita yang keren dan aksi-aksi menegangkan. Film ini disutradarai oleh Park Kwang Hyun. Selain Ji Chang-wook, film ini juga dibintangi oleh Sim Eun Kyung yang berperan sebagai Teobu. 그렇잖아 대장 참여네. Oh Jung Se yang berperan sebagai Min Cho Sang. 변호사님, 네, 민천상 변호사입니다. Kim Sang Ho yang berperan sebagai Ma Duk Soo. 마덕수 커피 Kim Ki Chon yang berperan sebagai Demolition. 데몰리션이야. Woo Hyun yang berperan sebagai Yo Baek Eun. 여백개미 Dan Kim Min Kyo sebagai Yong Dosa. 여긴 용도사. Film ini diberi rating IMDb sebesar 6,9, 72% dari Rotten Tomatoes dan 8,2 dari My Drama List. Sinopsis film Fabricate City berkisah tentang seorang pemuda mantan atlet nasional bernama Kwon Yo yang diperankan oleh Ji Chang-wook. Kwon Yo yang seorang pengangguran namun sangat ahli bermain game. Suatu pagi terbangun karena kaget saat polisi membobol rumah dan menangkapnya. Kwon Yo yang telah difitnah dan dijebak dituduh membunuh dan memperkosa seorang gadis di bawah umur. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Nasib malang tak henti menimpanya. 등이 모두 권유 Di penjara, Kwon Yo sering disiksa tahanan lain. Ibu Kwon Yo juga meninggal setelah ia masuk penjara. Dihantui rasa bersalah pada ibunya dan keinginan untuk membersihkan nama baiknya, Kwon Yo pun berhasil kabur dari penjara. Ia kemudian diselamatkan sekelompok pemuda. Ternyata mereka adalah teman-teman Kwon Yo saat bermain game. Dibantu teman-temannya, Kwon Yo mengatur strategi untuk membersihkan kembali nama baiknya. Mereka mulai menyelidiki kasus ini. Tak disangka, kasus ini membawa mereka ke konspirasi kejahatan. Mereka menjebak Kwon Yo sebagai tumbal kasus pembunuhan. Menggunakan kecanggihan teknologi yang dikuasai teman-temannya, Kwon Yo berupaya mengungkap kebenaran kasus ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Film diawali dengan penggambaran secara nyata dunia game yang sedang dimainkan oleh seorang pengangguran bernama Kwon Yo. 은폐 적 통신망 교란. Karena dia sangat menyukai dan hebat dalam bermain game FPS yang dimainkannya, teman-teman gamernya pun mengajak untuk bertemu tatap muka. 팀이 이겼으면 됐죠 뭐. 자자자 오늘 이겼는데 우리 회식합시다. 대장, 오늘은 꼭 나와야 돼. Namun Kwon Yo yang malu karena seorang pengangguran selalu menolak dengan alasan sibuk. 무슨 일을 하게?
Tiba-tiba ibunya menelpon dan menyuruhnya kembali ke rumah. 어디야? Namun dia tetap melanjutkan bermain 그러니까 game. 왜 전화했냐고. 가스밸브 안 잠그고 나왔어. 아 진짜. 내보자 아들. Selang beberapa saat, dia mendengar bunyi telepon lagi. Tetapi kali ini dari handphone orang lain yang ternyata seorang wanita pemilik handphone tersebut yang tanpa sengaja tertinggal di warnet tempat dia bermain game. 여보세요. 폰 좀 가져다 주시면 안 될까요? 아, 제가 깜빡하고 폰을 놓고 와서요. 할인할게요. 30만 원. 지금 어디십니까? Mendengar hal itu, Kwon-yo yang sebelumnya disuruh pulang oleh ibunya mau mengembalikan handphone tersebut agar sekalian pulang ke rumah dan beristirahat. 계세요? 저기요. 아, 저 핸드폰 갖고 왔는데요. 핸드폰은 침대 위에 뒀어요. Kemudian terlihat Kwon-yo yang sedang tidur terbangun setelah mendengar pintu rumahnya terbuka dan kaget melihat beberapa polisi masuk dan menggerebek Kwon-yo. Kwon-yo yang kebingungan setelah mendengar bahwa dia telah memperkosa dan membunuh gadis di bawah umur, kaget melihat ada sebuah pisau dengan darah tepat berada di depan matanya. 오늘 새벽 미성년자 함 디스플 이거 맞는데 이건요. 그럼 여기 칼에. Ibu Kwon-yo yang mendengar berita tersebut segera ke kantor polisi dan mencari pengacara agar membela anaknya di pengadilan. 서류 놔두시고 가시면 됩니다. 잠시만 봐주세요. 애비 없이 자란 얘란 소리 안 듣게 하려고. Namun karena Kwon-yo yang tetap menyangkal bahwa dia tidak melakukan kejahatan tersebut dan tidak menampakkan wajah penyesalan, Kwon-yo pun dihukum. 피고인 권유는 모든 증거가 명명백백함에도 전혀 반성의 기미를 보이지 않고 본 재판부는 피고인을 무기징역에 처한다. Di dalam penjara, Kwon-yo bertemu dengan Ma Dok-soo, seorang penjahat kelas kakap, salah satu yang paling ditakuti oleh para narapidana lain. 앞으로 열심히 살아볼 도와줘야지. Kwon-yo yang tidak akrab dengan dunia penjara sering menjadi samsak bagi Ma Dok-soo karena Ma Dok-soo tidak merasa dihormati oleh Kwon-yo yang membuat Kwon-yo makin frustasi. Sementara itu, ibunya yang percaya kepada Kwon-yo mengunjungi Kwon-yo dan mengatakan dia telah mengajukan banding di pengadilan. 많이 힘들지. 엄마가 법원 앞에서 1인 쉬도 hago. 다음 주에 그 사람 만나서 소송 준비하기로 했으니까. Kwon-yo yang mendengar perjuangan ibunya untuknya mencoba membalas Ma Dok-soo. Tiba-tiba Kwon-yo yang kaget dan mendapat kunjungan dari pengacaranya waktu persidangan dan kaget mendengar bahwa ibunya telah meninggal. Setelah mendengar hal itu, Kwon-yo pun berencana melarikan diri dari penjara dan mengembalikan nama baiknya. 원유, 면회다. 혼자 오셨어요? Kwon-yo yang berencana kabur dengan cara membuat dirinya sendiri terluka agar dibawa ke rumah sakit, berhasil kabur selama perjalanan ke rumah sakit dengan menumpang di sebuah mobil yang dikendarai oleh sepasang suami istri yang ingin ke bandara.
Kwon Yo yang mencoba mencari bukti ketidakbersalahannya di internet dikagetkan dengan sebuah video yang dikirimkan oleh temannya saat bermain game bernama Telbo. 중독자 권유. 그러나 이 조직자였던 권유가 대장 빨리 나가. 눈치챘어 빨리. Setelah bertemu, Kwon Yo diajak ke tempat tinggal Telbo yang menjadi tempat persembunyian sementara bagi Kwon Yo. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan beberapa orang datang ke tempat tinggal Telbo yang ternyata mereka adalah teman-temannya di dunia game yang telah mendengar Kwon Yo kabur dan kemudian diajak oleh Telbo. 형님, 우리도 밥. 아, 동네가 무슨 사람을 참아야지. 안 그래 대장? Telbo yang ternyata seorang hacker memperlihatkan adanya kejanggalan-kejanggalan terjadi pada kasus Kwon Yo 그리고 사건 pada 발생 후 teman-temannya. 24시간 이 화면을 봐봐. 1km 안에 있는 CCTV를 아, 이거 합성이네. 대장 때 말고 다른 사건일 때도 저런 게 있었나? 얘네들 전부 인천의 한 폐차장으로 나왔어. Mereka pun membentuk tim seperti dalam dunia game yang sering dimainkan mereka dan mulai menyelidiki kejanggalan-kejanggalan tersebut. 대물림은 여기 지켜야겠다, 그지? Mereka menemukan bahwa dia sengaja dijebak oleh komplotan orang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Setelah mengikuti para komplotan tersebut, Kwon Yo mengetahui apa saja yang dilakukan mereka dengan bantuan hacking dari Telbo. 나간다. 어떡하지? 쫓아가라고? 할아버지 빨리! 저 건물. 오케이. 여백 용도사 들어가. 서버 찾아서 나한테 연결해줘. 아, 그러니까 하나하나 꼼꼼하게. 땡큐. Ternyata komplotan itu membuat TKP baru dan kemudian mencoba mencari orang lain agar dijebak untuk menjadi tersangka pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain. 노준영이 승구 드라마 주인공이었잖아. 그 드라마 대박 나가지고. 저거다 저거. 제가 왜 저기 안? Namun sayangnya Kwon Yo yang berada di tempat itu diketahui oleh pemimpin dari kelompok tersebut yang ternyata adalah Min Cho Sang, 뭐 하는 거야? pengacara yang membantu Kwon Yo saat persidangan. Kampret memang nih orang. Min Cho Sang pun mencoba membebaskan Ma Dokso dari penjara dengan syarat membantunya menangkap Kwon Yo yang juga musuh Kwon Yo saat berada di penjara. 마덕수? 네, 변호사님. 네, 사무장을 하나 꺼내와야 되겠는데요. 급하게. Kwon Yo yang telah kembali ke tempat persembunyiannya membawa bukti sidik jari dari TKP yang coba dibuat komplotan tersebut dan berhasil menemukan orang yang akan dijebak berikutnya. 털보 형님, 이 여자 찾을 수 있겠어? 여기 찍혀있는 지문 보이지? 해볼게.
Konyo yang berusaha menyelamatkan korban berikutnya menyadap setiap panggilannya. Namun betapa kagetnya Konyo setelah mendengar suara seorang perempuan yang ternyata dia adalah perempuan yang sama dengan yang menelponnya untuk mengambilkan handphone miliknya saat bermain game di warnet dulu. 여보세요? 줬는데요. 살해할게요. 지금 안에 연락처가 있어서 연락드렸어. 나한테 전화했었던 여자. 는 오피스텔 아세요? 이쪽으로 오시면 제가 돌려드릴게요. Konyo pun kemudian menyuruh Telbo untuk mencari tahu wanita tersebut lewat panggilan telepon yang sementara berjalan. 네, 무엇을 도와드릴까요? 말씀하세요. 여보세요. 많이 힘드신가 봐요. 그쪽이 지금 어디다 전화해서 아침부터 헉헉대고 지랄이야. 이 개년아. 네. 다 끝냈어. Konyo yang masih status buron pun terpaksa keluar untuk menangkap wanita tersebut, namun membuatnya dikejar oleh para polisi. Walau selamat dari kejaran pihak kepolisian, namun dia berhasil ditangkap oleh Madoksu yang sebelumnya dimintai oleh Mincho-san untuk menangkap Konyo. Dia pun dibawa ke sebuah gedung tua dan disiksa oleh Madoksu. Mengetahui apa yang terjadi, Telbo berusaha menyelamatkan Konyo dengan melakukan panggilan palsu kepada pihak kepolisian dan mereka berhasil kabur. Mereka berdua pun terus dikejar oleh Madoksu. Selama berusaha kabur, Telbo menemukan alat pelacak yang ditanam oleh Mincho-san di luar kalung peninggalan ibunya. Dan dari situlah mereka mencurigai sang pengacara tersebut. 그래서 신호가 끊겼으니까 그 동네를 싹 다 뒤져봐. 보통 이분이 그냥 권유 잡는 데만 집중. 부민 목걸이를 주었는데 위치 추적 센서가 내장돼 있었다. 그 변호사부터 털어봐야 되는 거 아니야? 그 드론 같은 거 만들 수 있나? 드론? Mereka pun mulai mencari tahu siapa sebenarnya Mincho-san dengan menyelidiki kantor di mana dia bekerja. Mereka menemukan sebuah ruang rahasia berisi komputer raksasa dari hasil scan logam ciptaan Yongdosa. Telbo pun mencoba menghack ruang rahasia tersebut namun gagal. 털보 형님이 해킹으로 빼내면 안 돼요? 아까부터 계속 시도하고 있는데 보안벽을 뚫을 수가 없어. Setelah mengetahui itu, Konyo memiliki sebuah ide agar dia bisa masuk ke ruangan tersebut dan menghack komputer raksasa tersebut. Dan dimulailah rencana pembalasan Konyo. 왜요? 현장이 엉망이 됐어요. Dimulai dari perusakan TKP yang telah disiapkan oleh Mincho-san, sang pengacara kampret merubah tersangka kambing hitam menjadi tersangka sebenarnya sehingga menggagalkan rencana komplotan Mincho-san. 너 정말 일이 이따위로 Mincho-san pun kabur di ruang rahasianya setelah melihat sekretarisnya dibuat pingsan oleh Konyo. Konyo yang mengejar Mincho-san pun berhasil masuk ke ruangan tersebut dan berhasil memasang virus hack yang telah dibuat oleh Telbo di sebuah flash disk. Mincho-san yang terus dipukuli oleh Konyo sengaja dibuat makin marah agar Madoksu memiliki cukup waktu untuk tenang dan membunuh teman-temannya.
천명 레주렉션 용도사 탈락. 야 걔네들 너 때문에 Mengetahui hal itu, Kwon segera berbalik dan pergi menyelamatkan teman-temannya. Di tengah perjalanan, Min Cho Sang masih memanas-manasi Kwon dengan mengatakan akan menjadikan Teolbo sebagai korban selanjutnya. Bangke emang ini orang. 그만해. 이거 다 죽여버리라고 그랬으니까 가지마. Kwon pun berhasil menyelamatkan teman-temannya karena Madokso masih ingin bermain-main dengan mereka sebelum membunuhnya. Kejar-kejaran pun tidak terhindarkan. Min Cho Sang pun menelpon pihak kepolisian dan memberitahu semua wartawan bahwa buronan Kwon sedang dalam proses pengejaran oleh polisi. 방송국이죠? 그 탈옥수 권유에 관한 건데. 긴급 속보입니다. 배우 노준영을 끔찍하게 살해한 우리 보고 사이코 범죄 조직이래. Kwon terus berlari dari kejaran polisi, sengaja melarikan diri ke arah kantor pertelevisian. Dibantu teman-temannya, dia berputar di area tempat parkir agar Teolbo memiliki waktu untuk melakukan hack di salah satu kantor televisi. 대장. 대장. 형님 항상 대장 뒤만 졸졸 따라다니면서 오늘도 후회 없이 싸우자. Namun Teolbo berhasil ditangkap oleh Madokso. Kwon yang mengetahui hal itu mengejar Madokso dan menyelamatkan Kwon, sementara teman-temannya telah ditangkap terlebih dahulu oleh para polisi. Teolbo pun berhasil masuk ke kantor televisi dan Kwon menyerahkan dirinya. Merasa sudah menang, Min Cho Sang melompat ke gerangan, namun Teolbo berhasil menghack komputer raksasa Min Cho Sang dan rencana mereka pun berhasil. Teman-teman Kwon yang lain datang dan siap menyiarkan berita sebenarnya. Mampus. 야 일어나. 대장 은폐 한 패 데리고 왔어. 대장. 힘들었지? 반가운 목소리네. 완벽하게. 희대의 살인마. 과연 진실일까요? Min Cho Sang pun berhasil ditangkap. 체포된 건 무직자였던 Ya, biarpun si sekretaris berhasil melarikan diri sih. Film pun berakhir dengan diperlihatkan Min Cho Sang berada di penjara dan Kwon yang telah berkumpul dengan teman-temannya di rumahnya. Ya, pelajaran dari film ini sendiri sih, perbanyaklah bermain game. Salah. Gak tahu juga sih. Yang pasti gunakan kemampuanmu untuk membantu orang lain, bukan untuk merugikan orang lain. Cile, sok bijak. Oh iya, sebelumnya terima kasih sudah menonton.